Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rocky Andiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Pengelasan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara melakukan proses pengelasan SMAW yang baik dan benar, dengan memperhatikan hal-hal penting dan aspek keselamatan kerja dalam melakukan proses pengelasan SMAW. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tutorial yang saya berikan kali ini dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk praktek las SMAW. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengelasan SMAW. Yang pertama adalah mesin las. Di sini kita menggunakan mesin las dengan arus DC. Kemudian selanjutnya adalah kabel dan juga holder. Holder digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga tukang las tidak merasa panas pada saat mengelas. Kemudian selanjutnya ada kabel dan juga klem massa. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material. Kemudian juga ada palu las atau chipping hammer. Chipping hammer digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan truk las pada logam las dengan jalan memukulkan atau menggoreskan pada daerah lasan. Sikat kawat atau wire brush. Wire brush digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan membersihkan truk las yang sudah lepas dari jalur las oleh pukulan chipping hammer. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris digunakan untuk melakukan pengukuran pada saat preparasi benda kerja. Kemudian ada welding gauge. Welding gauge digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil las, seperti mengukur tinggi las-lasan. Selanjutnya adalah kapur. Kapur digunakan untuk memberikan tanda pada benda kerja sebagai jalur pada saat pengelasan las rigi-rigi. Plat sebagai media untuk melakukan proses pengelasan. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada saat melakukan proses pengelasan SMAW, maka perlu digunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm las atau topeng las dengan kaca. Helm las berfungsi untuk melindungi kepala dan juga mata dari pancaran sinar las. Kemudian, jaket las. Jaket las digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan las. Sarung tangan kulit panjang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan juga dari percikan las. Sepatu kulit atau sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda jatuh. Untuk melakukan proses las sambungan tumpul atau yang biasa kita sebut butt joint, kita dapat menggunakan ampere 60 sampai 90 ampere. Tetapi kita bisa menggunakan 70 ampere untuk proses pengelasan butt joint ini. Oke, sebelum kita mengelas sambungan tumpul, kita perlu melakukan tag weld agar material tidak berubah posisinya. Tag weld bisa dilakukan pada kedua ujung plat yang tepat di tengahnya ini, tengah sambungan. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pengelasan sambungan tumpul. Untuk pengelasan kali ini saya menggunakan ampere 70 ampere. Setelah kita melakukan proses las sambungan tumpul, kita akan membersihkan selek dan debunya. Kita dapat menggunakan bantuan chipping hammer.
dan membersihkannya dengan wire brush. Dan seperti ini hasilnya. Berikut saya akan memberikan contoh untuk las sambungan tumpul dengan ampere yang rendah, yaitu 40 ampere. Oke, saya akan memberikan contoh las sambungan tumpul dengan ampere yang tinggi, yaitu 100 ampere. Ini adalah hasil pengelasan butt joint dengan menggunakan variasi kuat arus. Untuk yang pertama, pengelasan butt joint dilakukan dengan menggunakan arus 70 ampere. Untuk yang kedua, pengelasan butt joint dilakukan dengan menggunakan arus 40 ampere. Untuk yang ketiga, pengelasan butt joint dilakukan menggunakan arus 100 ampere. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 70 ampere yaitu hasil pengelasan bagus, sedikit sekali sputter, tidak terdapat discontinuity atau cacat. Hasil pengelasan menggunakan arus sebesar 40 ampere, yaitu penembusan terhadap benda kerja kurang, hasil atau tampilan pengelasan buruk, banyak selek atau terak yang terperangkap pada daerah las. Hasil pengelasan menggunakan arus sebesar 100 ampere, yaitu banyak sputter, banyak terjadi cacat undercut, hasil atau tampilan pengelasan buruk. Oke, pada bagian kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hasil las sambungan tumpul atau butt joint. Aspek yang diukur yang pertama adalah lebar deposit las dengan kriteria 8 mili dengan toleransi kurang lebih 1 mili. Aspek yang diukur kedua adalah tinggi deposit las dengan kriteria 1,5 mili dan toleransi kurang lebih 0,5 mili. Dan aspek yang diukur ketiga adalah beda permukaan las, yaitu dengan toleransi 0,5 mili. Mengukur ketinggian deposit las yang paling tinggi dan yang paling rendah. Dan yang terakhir adalah kebersihan, yaitu bebas dari terak dan juga bebas dari sputter. Demikian video tutorial praktek las sambungan tumpul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.